Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Dalam kesempatan kali ini, saya, Neng Intan Yulianti dengan NIM 2003-592 diberikan kesempatan untuk memaparkan materi mengenai iklim organisasi, di mana iklim organisasi ini memiliki 6 topik bahasan utama. Yang pertama ialah konsep iklim organisasi, faktor yang mendukung iklim organisasi, lalu tipe iklim organisasi, isu-isu iklim organisasi pada lembaga pendidikan, hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi, serta yang terakhir mengenai hubungan iklim organisasi dan kinerja. Baik, mari kita bahas satu persatu topik bahasannya. Yang pertama dimulai mengenai konsep iklim organisasi. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwasannya kajian administrasi pendidikan dapat ditelusuri dari berbagai pendekatan dan dalam berbagai referensi. Salah satunya dari ahli administrasi pendidikan yakni Wynike Hoy dan Cecil G. Miskel dalam bukunya Educational Administration, Theory, Research, and Practice. Itu menjelaskan dan memaparkan materi lebih dahulu mengenai teori memahami organisasi. Mengapa demikian? Ternyata hal tersebut dilakukan supaya nantinya setiap orang yang mempelajari teori administrasi pendidikan dapat memosisikan analisisnya terhadap lembaga ataupun organisasi pendidikan yang akan dia kaji. Lebih jauh lagi, Hoy and Miskel pada tahun 2001 di chapter pertama mengemukakan bahwa mempelajari organisasi dapat dilacak melalui 3 pandangan atau perspektif. Yang pertama sistem rasional, natural, dan sistem open. Di mana dari ketiga pendapat tersebut atau pendekatan tersebut, pendekatan yang ketiga lah yang dikembangkan sampai saat ini, yakni memandang organisasi dalam kajian administrasi pendidikan sebagai sistem yang terbuka, sehingga analisisnya itu tidak dapat dilakukan hanya dari 1 atau 2 kajian, tetapi harus dari multi perspektif. Mengenai kajian tentang iklim organisasi ini merupakan salah satu kajian yang muncul dalam upaya bagaimana seorang administrator atau manajer mengembangkan pola interaksi sosial sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, interaksi perilaku manusia di dalam organisasi itu diidentifikasi sebagai inti dari iklim organisasi atau dalam konteks kajian kita ialah iklim sekolah. Sebelum itu kita harus tahu dulu iklim sekolah itu seperti apa. Nah, iklim sekolah itu merupakan suatu suasana atau tone yang dirasakan oleh pegawai suatu organisasi sekolah berdasarkan interaksi dirinya dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lebih jauh lagi kita akan mengetahui nih definisi dari iklim organisasi dari beberapa ahli. Yang pertama dari Kate Davis, yakni pada tahun 1981 di halaman 104, beliau menjelaskan bahwasannya iklim organisasi merupakan the human environment within organization employees do their work. Nah, dalam definisi tersebut merujuk pada suasana kerja yang dirasakan oleh personel berdasarkan interaksinya ketika ia berhubungan dengan personel lain di lingkungan kerjanya. Lebih jauh lagi, Adele Temple pada tahun 1992 di halaman 4 menjelaskan bahwasannya iklim organisasi merupakan serangkaian sifat lingkungan yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari organisasi-organisasi yang hidup dan bekerja di dalam lingkungannya dan bisa membangun motivasi dan perilaku mereka. Lebih jauh lagi, ada dari Les Galay and Sweet Lingpong pada tahun 2004 di halaman pertama mengemukakan tentang iklim organisasi yang artinya pendapat ini lebih merujuk pada pemahaman bahwa iklim sekolah merupakan salah satu faktor kunci atau key element untuk sekolah yang efektif dan memiliki implikasi yang kuat terhadap pertumbuhan kognitif dan sosial siswa. Secara khusus, ada Alexander Locas pada tahun 2007 di halaman pertama pula menjelaskan bahwasannya pendapat beliau memfokuskan iklim sekolah itu sebagai sikap dan perasaan yang ditimbulkan oleh lingkungan sekolah.
Walaupun sulit untuk memberikan definisi yang ringkas mengenai iklim sekolah, kebanyakan peneliti sepakat bahwa iklim merupakan suatu bangunan yang multidimensi, meliputi dimensi fisik, sosial, dan akademik. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasannya iklim sekolah itu merupakan kondisi yang dirasakan oleh personel atau individu sekolah terhadap lingkungan sekolah, baik itu lingkungan fisik, sosial, maupun akademik yang kondisi ini dirasakan secara individual. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yakni faktor yang mempengaruhi iklim sekolah. Brief pada tahun 2004 di halaman 3-4 menjelaskan bahwasannya ada 4 faktor yang mendukung iklim sekolah. Yang pertama itu lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik ini yang akan mendukung kondusif untuk pembelajaran. Nah, lebih rinci lagi, Brief menjelaskan bahwasannya lingkungan fisik ini ada yang mendukung pembelajaran, ada pula yang menghambat pembelajaran. Nah, contoh dari lingkungan fisik yang mendukung pembelajaran itu ialah isi dari gedung kelas itu harus mempunyai batasan terhadap siswanya. Misalkan, kelas ini berisi 32 orang, maka kelas itu harus isi 32 orang, jangan sampai melebihi. Nah, sedangkan yang menghambat pembelajaran itu ialah isi gedung sekolah itu tidak memiliki batasan. Contohnya kayak tadi misalkan, suatu kelas itu tidak dikhususkan untuk 32 orang, pokoknya kelas 1 di kelas itu. Nah, otomatis hal itu pasti akan mengganggu pembelajaran siswanya. Baik itu siswa akan tidak merasa nyaman, terus tidak merasa aman, terus dia juga tidak merasa hal tersebut itu akan menghambat pembelajarannya dia. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini akan mendorong komunikasi dan interaksi. Contohnya itu bisa seperti interaksi itu yang mendukung pembelajaran itu interaksinya itu didorong. Baik itu guru dan siswa punya komunikasi yang aktif. Sedangkan yang menghambat pembelajaran itu bahwa interaksi antara guru dan siswa itu tidak ada dorongan atau memiliki batasan gitu. Jadi antara siswa dan guru bahkan tidak bicara sama sekali. Nah, itu akan menghambat pembelajaran. Lalu selanjutnya ada lingkungan afektif, di mana lingkungan afektif ini yang mendorong rasa kepemilikan dan rasa percaya diri. Contohnya yang mendukung dalam pembelajaran di lingkungan afektif itu interaksi antara guru dan staf terhadap seluruh siswa itu caring, responsif, supportive, dan sangat respectful. Sedangkan yang akan menghambat pembelajaran itu interaksi antara guru dan staf terhadap siswa itu mempunyai batasan, artinya sangat minimal gitu komunikasi dan interaksinya. Jadi siswa itu merasa justru tidak nyaman gitu untuk bercerita kepada guru ataupun staf yang bertugas. Bahkan beberapa siswa bisa ngerasa takut gitu untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan akademik, di mana lingkungan akademik ini akan mendorong belajar dan pemenuhan diri siswa. Nah, contoh dari lingkungan akademik ini yang mendukung pembelajaran bahwasannya ada emphasis on academies. Nah, jadi hal tersebut itu tapi dalam berbagai hal intelijen ya, baik itu kompetensi ataupun respeknya, namun kompetensi itu dilakukan secara suportif. Nah, sedangkan yang menghambat pembelajaran itu bahwa performa akademiknya itu sangat turun gitu, bahkan tidak punya nilai atau reward. Nah, ini semua dipengaruhi juga dari metode guru yang dimana hal itu tidak variatif ya, untuk variatif dalam learning style gitu, dalam jenis pembelajaran. Nah, seperti itu yang dikemukakan oleh Brief. Lalu selanjutnya ada dari Davis atau Kate Davis tuh menjelaskan di tahun 1981 pada halaman 104 bahwasannya hal yang dapat mendorong iklim sekolah itu ada 4 faktor. Yang pertama itu dari sistem sosial. Sistem sosial ini berupa karakteristik psikologi sosial atau psikososial karakteristik yang ditunjukkan melalui nilai, keyakinan, dan sistem nilai, di mana hal ini akan berkembang pada interaksi di lingkungan kerja dalam perilaku sebuah organisasi. Lalu selanjutnya ialah lingkungan fisik atau ekologi. Nah, lingkungan ini berupa faktor-faktor alam gitu, seperti ukuran, luas, area bangunan, teknologi, bentuk dan desain bangunan, di mana hal tersebut
digunakan dan mempengaruhi suasana kerja pada interaksi dalam perilaku sebuah organisasi. Lalu selanjutnya ada struktur dan sistem organisasi atau organizational structure. Nah, hal tersebut itu berupa prosedur operasional standar atau POS, lalu ada program kegiatan, rincian tugas pokok dan fungsi, di mana hal tersebut itu dilakukan dalam praktek pada dimensi proses yang membentuk pola interaksi dan pola komunikasi organisasi. Lalu yang terakhir ada lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini sebagai konsekuensi dari interaksi manusia sebagai individu dan subjek organisasi atau milieu yang mempunyai keberagaman karakter seperti motivasi, kepuasan kerja, dan moralitas. Lalu selanjutnya lebih jauh lagi ada unsur-unsur yang harus ada dalam setiap dimensi sekolah. Yang pertama itu ada dimensi fisik. Nah, dimensi fisik ini meliputi tampilan gedung sekolah dan kelas, lalu perintah dan organisasi kelas, keamanan dan kenyamanan, ketersediaan berbagai sumber daya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam dimensi ini lebih kepada lingkungan atau alamnya gitu kondisinya. Lalu yang kedua ada dimensi akademik. Nah, dimensi akademik ini meliputi kualitas atau mutu pembelajaran, lalu yang ada harapan guru terhadap prestasi siswa, lalu ada pemantauan kemajuan siswa dengan segera melaporkan hasilnya terhadap orang tua dan siswa. Lalu setelah itu ada dimensi sosial. Nah, di mana dimensi sosial ini meliputi kualitas hubungan antar personel, guru, siswa, dan staf. Lalu ada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap siswa dari guru dan staf, tingkat persaingan dan perbandingan sosial antara siswa, dan yang terakhir tingkat kontribusi siswa, guru, dan staf dalam pengambilan keputusan di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tipe iklim organisasi sekolah. Tipe iklim organisasi sekolah ini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama ada tipe iklim organisasi sekolah tertutup. Tipe ini dicirikan oleh kepercayaan kepada bawahan tidak ada sama sekali, atau bahkan bawahan tidak bebas berbicara tentang pekerjaan, dan bawahan jarang dimotivasi. Jadi dalam tipe organisasi sekolah tertutup ini semua lebih diarahkan atau ditanggungjawabkan kepada pimpinannya. Lalu yang kedua ada tipe iklim organisasi sekolah yang semi tertutup. Tipe ini dicirikan oleh adanya sedikit kepercayaan kepada bawahan, yaitu bahwa bawahan itu agak bebas berbicara, mulai terjadi komunikasi dua arah yang menyebabkan adanya sedikit peluang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, tetapi tetap saja tujuan organisasi itu ada pada atasan dan tanggung jawab pada atasan penuh, bahkan kerjasama itu relatif sedikit, dan hadiah hukuman kadang-kadang memotivasi saja. Lalu yang ketiga ada tipe iklim organisasi sekolah yang terbuka. Nah, tipe ini dicirikan bahwa kepercayaan itu sangat tinggi. Bawahan itu diberikan kebebasan berbicara yang menumbuhkan ide konstruktif dan tanggung jawab tiap tingkat dalam struktur organisasi. Kerjasama antara staf dan staf lainnya banyak terjalin, lalu pengawasan kontrol luas dan melekat, dan komunikasi informasi itu terjadi langsung secara dua arah. Nah, ada juga prestasi kerja itu meningkat dan adanya fasilitas pelatihan dari pimpinan kepada bawahannya. Lalu selanjutnya ada tipe iklim organisasi sekolah semi terbuka. Nah, tipe ini dicirikan oleh kepercayaan yang tinggi, menumbuhkan ide kondusif, terjadi komunikasi informasi ke bawah, kerjasama, konsultasi dengan atasan, bahkan atasan kadang memberikan motivasi, hadiah, dan hukuman itu relatif sedikit gitu ya. Tanggung jawab ini mulai terletak pada semua anggota dan pendelegasian wewenang kepada bawahan disertai pengawasan dari pimpinannya. Lalu prestasi kerja juga sangat tinggi dan fasilitasnya lumayan banyak. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai isu-isu iklim organisasi pada lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui, isu-isu mengenai iklim organisasi di lembaga pendidikan sampai saat ini telah berkembang seiring dengan sistem pendidikan atau manajemen pendidikan saat ini. Desentralisasi pendidikan saat ini telah berkembang dan membentuk suatu iklim yang dipersepsi beragam oleh para manajer pendidikan saat ini, baik pada level sekolah, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Nah,
Isu negatif yang berkembang terkait iklim organisasi ini ialah munculnya iklim yang lebih tertutup dan birokratis dalam pengelolaan sekolah saat ini. Selain itu, keterbukaan atau transparansi mulai menjadi suatu primadona bagi masyarakat atau stakeholder. Gonjang-ganjing dari dua keadaan ini memunculkan iklim kerja yang kurang nyaman bagi para pengelola sekolah. Mereka merasa was-was dengan berbagai dampak dari desentralisasi, terutama terkait dengan masalah birokrasi yang mengarah pada kompleksitas dan membuat para pengelola pada satuan pendidikan tidak berdaya dengan kondisi tersebut. Nah, hal ini dipersepsi kompleks karena kemampuan SDM pada satuan pendidikan tidak begitu siap dan sistem yang digunakan terlebih dengan dalih keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Sehingga dengan demikian muncullah banyak isu negatif mengenai iklim organisasi di lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi. Nah, iklim organisasi dan efektivitas organisasi tentunya memiliki hubungan. Dapat kita lihat dulu ya bahwasanya dalam iklim organisasi itu ada iklim yang kondusif dan ada iklim yang tidak kondusif. Nah, iklim yang kondusif yaitu iklim yang memiliki kesesuaian dengan kondisi organisasi akan memudahkan dan mempercepat tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan iklim yang tidak kondusif, yakni iklim yang tidak sesuai dengan karakteristik orang-orang di dalam organisasi, akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasannya iklim organisasi bisa saja mendorong terwujudnya efektivitas organisasi tergantung pada karakteristik organisasi yang bersangkutan. Kita ambil contoh, pada organisasi tertentu, iklim organisasi itu dapat mendorong terwujudnya efektivitas organisasi. Itu khususnya pada sekolah-sekolah yang memiliki SDM yang berkarakteristik unggul atau mereka dikategorikan sebagai kelompok Y menurut teori D. McGregor. Nah, dengan hal tersebut, maka organisasi itu dapat dikatakan sebagai iklim organisasi yang kondusif karena sesuai karakteristik-karakteristik yang ada pada organisasi itu memiliki karakteristik yang unggul. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir pada iklim organisasi ini, yakni hubungan iklim organisasi dan kinerja. Nah, secara etimologis, kinerja dapat diartikan sebagai prestasi atau hasil atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dari suatu pelaksanaan kerja, kewajiban, atau bahkan tugas. Nah, menurut Gibson et al. Pada tahun 1985 di halaman 51 hingga 53 menjelaskan bahwa secara teoritis kinerja dipengaruhi oleh berbagai variabel. Yang pertama ada variabel individu. Nah, dalam variabel individu ini yang pertama ada kemampuan dan keterampilan. Kemampuan dan keterampilan ini meliputi aspek mental dan fisik. Lalu ada juga latar belakang. Latar belakang ini bisa jadi dari latar belakang keluarga, tingkat sosial, bahkan pengalaman. Dan yang terakhir ada demografi. Nah, demografi ini bisa dilihat dari umur, asal-usul, dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada variabel organisasi. Nah, variabel organisasi ini yang pertama ada sumber daya. Lalu ada kepemimpinan. Selanjutnya imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Lalu selanjutnya ada variabel psikologis. Nah, variabel psikologis ini meliputi mental atau intelektual, persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan yang terakhir adalah motivasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya iklim merupakan suasana yang dirasakan individu terhadap organisasinya. Dikhususkan itu hubungan antar orang di dalam organisasi, baik antara staf dengan pimpinan maupun di antara staf. Dengan demikian, kinerja organisasi akan dipengaruhi oleh iklim organisasi. Namun, timbul pertanyaan, apakah kinerja organisasi juga akan mempengaruhi iklim organisasi? Nah, jawabannya, kinerja organisasi yang baik
akan dipengaruhi oleh iklim organisasi yang kondusif. Namun, tidak setiap organisasi yang memiliki iklim yang kondusif akan memiliki kinerja yang baik. Mengapa demikian? Karena kinerja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Seperti yang kita ketahui pula bahwasannya inti dari iklim organisasi adalah kepercayaan di antara orang-orang dalam organisasi. Jika kepercayaan ini dibangun, organisasi akan lebih memungkinkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. The Gallup Survey mengenai kepercayaan di tahun 2002 dalam Linda Hall Batch yang diterbitkan di tahun 2005 pada halaman 14 menjelaskan bahwasannya kepercayaan dibangun oleh organisasi akan meningkatkan kinerja individu melalui kemauan untuk saling berbagi informasi tanpa dihantui rasa takut dan cemas. Lalu selanjutnya, Sonnentag and Priest memandang bahwa kinerja yang tinggi akan mengakibatkan kepuasan pada individu, begitupun sebaliknya. Hal ini terjadi karena kinerja yang tinggi kecenderungannya diikuti oleh adanya pemberian keuntungan atau reward, baik itu finansial bagi pegawai maupun dengan hal yang lainnya. Hal ini pun dapat kita pahami bahwa ketika kinerja seseorang itu tinggi tetapi tidak diikuti oleh pendapatan keuntungan bagi individu tersebut, maka sangat memungkinkan kinerja itu akan menurun dalam kurun waktu ke depan. Dapat kita lihat contohnya itu pada PNS di negeri kita ini, bahwa di mana PNS ini merasakan kinerjanya tinggi atau rendah tidak berimplikasi apapun pada tingkat kesejahteraan mereka. Yang pada akhirnya muncullah kondisi di mana PNS ini cenderung memiliki kinerja yang sangat rendah. Baik, alhamdulillah presentasi atau pemaparan materi sudah saya laksanakan dan dapat kita simpulkan bahwasannya iklim organisasi itu merupakan suasana yang dirasakan individu terhadap organisasinya. Khususnya itu lebih kepada hubungan antar orang di dalam organisasi, baik antara staf dengan pimpinan maupun di antara staf lainnya, di mana lingkungan tersebut itu melingkupi lingkungan fisik, sosial, dan akademik yang dirasakan secara individual. Jika ada pertanyaan, bisa disimpan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.